Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan mengadakan virtual tour ke rumah singgah Tuan Kadi. Nah, untuk virtual tour kita pada hari ini, kita bukan hanya mengeliling atau melihat-lihat aja tentang rumah Tuan Kadi ini, akan tetapi kita akan menggali unsur matematis yang ada pada rumah singgah Tuan Kadi ini. Yuk langsung aja kita lihat virtual tour ya. Nah, ini dia rumah singgah Tuan Kadi yang akan kita bahas hal-hal matematika apa saja sih yang ada di sekitaran ataupun di dalam rumah singgah ini. Jadi kita mulai aja yuk. Yuk, Depan nih kita bisa lihat nih Kak ada motif kayak bunga gitu. Dari kayak bentuk apa ya? Belah ketupat atau jajar genjang gitu? Atau layang-layang ya Kak? kayaknya belah ketupat deh. Kalau lihat dari sisi tegak lurusnya, itu berbentuk belah ketupat. Akan tetapi kalau kita lihat dari arah samping, itu berbentuk jajar genjang, tergantung perspektifnya. Iya nggak sih? Ya, kayak tergantung kita ngezoom atau Oh iya. baliknya sejauh apa gitu mungkin. Nah, kayaknya dari ada berapa tuh? Ada 8 ya bentuk jajar genjang. Eh, ada dua, kalau menurut saya, gambar tersebut bisa menghasilkan dua soal untuk soal untuk matematika anak SD. Yang pertama tentang luas bangun datar. Bisa nggak sih? Umpamanya diginiin. Kan jajar genjang itu sama tiap sisinya. Umpamanya kita buat soal kayak gini ya. Eh, luas dari luas panjang D1 dan D2 dari suatu bangun belah ketupat adalah 8 cm. Berapakah luas keseluruhan? Keseluruhan itu maksudnya 8 bunga tadi. Kayak gitu bisa nggak sih, Kak? Bisa sih. Atau kita Bisa, bisa. buat kan ke dia ke lebih simpel lagi kayak simetri lipat. Oh iya Kalau bisa misalnya juga. bunga tadi dibelah dua kayaknya sejajar deh. Oh iya, Deng. Jadi segitiga bisa nggak sih itu kalau belah dua? Iya. Iya. Terus kayaknya Nah itu tadi karena Kak. lanjut Putri. Nah itu tadi Kak termasuk ini nggak sih Kak C1 karena siswa itu mengingat rumus dari belah ketupat itu. Iya benar. Tapi kalau kan tadi yang diketahui cuma satu sisi kan, sementara dia mencari luas untuk keseluruhan kan. Nah, kayaknya itu udah masuk ke level C2 nggak sih? Dimana ia udah mulai memahami konsepnya. Tapi C2 itu lebih menghafal sih. Kayaknya ini C3 deh. Soalnya kan dia mencari, mengukur. Oh iya iya benar. Kan banyak prosesnya. Kalau misalnya dikasih pertanyaan berapa rumus luas itu mungkin bisa. Tapi kalau misalnya disuruh mencari dari luas segini, panjang segini, tinggi segini atau lebar segini, kayaknya itu udah masuk C3 deh. Iya kayaknya. Nah, terus karena separuh ada dari bentuk bunga jajar genjang atau belah ketupat ini ada bagian warna putih dan bagian hitam. Nah, tentu saja hal tersebut bisa dijadikan soal ini nggak sih? Soal pecahan. Bisa, bisa, bisa. Hmm. Umpamanya ada 8 bagian, 4 bagian diarsir. Berapakah pecahan yang melambangkan kejadian tersebut? Hmm. Kayaknya kita lanjut aja nih, Kak. Kayaknya bintang-bintangnya udah selesai nih ya. Itu lingkaran sama persegi ada juga. Oh Tapi kayaknya iya. hampir sama aja nggak sih unsur matematisnya dengan yang tadi. Yaudah deh, lanjut deh, lanjut. Lanjut. Kita masuk mana dulu nih? Lanjut Pintu ya. 1 atau pintu 2 nih? Kayak dari kanan dulu nggak sih? Boleh? Pintu. Kita pintu masuk 2 dulu ya Kak. Oke. Nah ini sama nih Kak, kita tergantung perspektif kita lihatnya lagi. Ada kayak belah ketupat, tapi bisa jadi kayak Persegi. lain-lain juga kalau dari sini. Oh iya, kalau dari Iya. jauh kayak layang-layang. Tapi itu bisa persegi juga loh. Coba kalau lihat Kalau dulu, ini persegi. pasti jadinya persegi. Iya gini. Kok jadi ngebayangin papan catur ya, Kak? Boleh juga kayak gitu. Oh, ini bisa nggak sih dijadiin ini? Soal? Kan kan itu ada apa tuh? Persegi atau belah ketupat. Ada berapa? Sekitaran 18-an lah mungkin ya. Nah, eh, yang ada suatu bangun datar juga yang mengapit kumpulan apa ya, belah ketupat tersebut. Coba lihat. Kayaknya ada inilah persegi sama persegi panjang yang mengapitnya. Iya, benar-benar. Kayak pembatasnya gitu kan. Mm-mm. Kayaknya itu bisa dijadiin soal juga nggak sih? Jadi, apa tuh jatuhnya? Keliling kah atau luas permukaan? Kayaknya di ini
umpamanya nih, diketahui, kan ini ada yang berbentuk segitiga kan? Separuh dari belah ketupat itu kan menjadi segitiga tuh. Bisa tuh, umpamanya eh, panjang sisi dari segitiga adalah 10 cm. Berapakah luas keseluruhan bangun tersebut? Jadi kita ngukurnya, tapi ini hot sekali ya sih? Ya, ini kayak level-level kelas tinggi. Mm-mm. Tapi Nah, kalau jadi tuan SD kayak mas nyambung sih kak. ya masih bisa lah ya. Nah, coba mau kita selesaikan nggak? Atau kasih gambaran aja? Kayaknya lanjut aja deh kak. Soalnya kan hampir-hampir sama dari tadi kita bangun datar, geometri Iya, dan iya, boleh, lain boleh. gitu kayak. Kan Iya. masih banyak nih rumah tuan Kadi yang bakal kita eksplor bentuk-bentuknya. Kayaknya lanjut aja deh. Nanti di akhir mungkin boleh disimpulin. Nah, apa lagi ya? Lanjut aja, Kak. Boleh? Oke. Apa lagi ya? Kayaknya yang tadi ini hampir sama juga deh. Oh ini lingkaran Ini tadi. nih. Ini ada Ah iya ya bisa itu. ini bentuk balok. Ya, Coba deh lihat itu. Tiang-tiang di tulisan kampung bandarnya. nampak kelihatan? Ya, itu seperti bangun balok nggak sih? Balok. Iya itu balok. Nah Iya. itu kan ada kayak apa itu ya? Hampir kayak layang-layang nggak sih di antara tiang ke tiang itu? Enggak sih. Enggak lah kayaknya. Ini belok. Bukan lain-lain apa ya? Ini itu persatuannya tuh Kayak segitiga tapi dia nggak lurus gitu. ya awalnya dia kayak oval, tapi kalau digabungin dengan sampingnya dia hampir kayak layang-layang. Apa namanya kira-kira ya? Tapi ini bisa jadi soal nggak sih? Kayak di antara tiang ke tiang, yang dimana itu merupakan satu sisi, terdapat, anggap aja tadi itu bangun datarnya layang-layang. Terdapat 12 bangun layang-layang. Nah, jika ada 10 tiang, yang mana ada 9 sisi, berapakah jumlah keseluruhan layang-layang yang ada? Nah, dari situ kan anak-anak bisa berpikir tuh, kayak dari satu sisi aja itu ada 12 layang-layang. Jika ada 9 sisi, kira-kira berapa ya itunya? Bisa sih, tapi kayaknya itu agak susah deh. Soalnya kan namanya anak SD ya, mungkin yang kita maksud tuh mungkin gambar ini, tapi mereka nyangkanya ini. Tapi kalau misalnya diasah terus sih nggak bisa sih. Ya, bisa sih. Lanjut kah? Itu mungkin atapnya di samping. Oh iya, Tuh. yang balok-balok itu. Balok. Ya, itu kayak balok-balok. Yang ini, Sebelah kiri. yang ini kah? Hmm. Oh, ini bisa juga nggak sih? Nah, karena ini kan ada satu persegi besar kan, dan di dalamnya itu ada persegi-persegi kecil. Anggap aja ini bisa jadi contoh konkret untuk menerapkan rumus rumus luas ke anak SD nggak sih? Mm-mm. Soalnya kan ini ada 1, 2, 3, Berapa? 4, 5, 6. Ada 6 Oh, ternyata ini persegi panjang. Ada 6, anggap satu kotak adalah sentimeter. Nah, umpamanya panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Kira-kira berapa ya luasnya? Kalau anak SD yang di masa konkret, mereka mungkin masih bisa menghitung satu kotak itu satuannya, satuan, sehingga menghasilkan hasil 24. Iya nggak sih? Iya, benar-benar benar. Untuk mulai. Apa Udah lagi deh, ya? itu rata-rata banyak geometri nggak sih di bagian sini? Kita lanjut Ya. ya kak. Ayo, hampir sama semua kayak. Iya. Ini hampir sama juga dengan yang tadi. Ini ada segitiga sih. Oh iya, ada segitiga ini. Ada setengah lingkaran. Mm-mm. Terus ini ada campuran Terus atasnya yang ini, yang di belakang tulisan teras depan. Itu awalnya itu kayak segitiga nggak sih di ujungnya, tapi di bawahnya melengkung. Iya benar-benar benar. ya, Jadi kalau dibilang segitiga nggak masuk juga kan? Iya. Jadi gimana tuh kak cara nyari ya coba? Berarti itu gabungan dua bangun datar kan? Ya.
antara lingkaran dengan segitiga. Iya. Coba kita lihat jembatannya yuk. Kayaknya dari tadi kayak menjulang tinggi deh. Kayak wah, ini kayak jembatannya bagus nih dibahas. Itu deh yang paling menarik, yang menarik mata. Kayaknya banyak deh unsur matematis yang bisa diambil dari jembatan ini. Dari kelihatannya aja ini bentuknya Ada setengah bola ya. setengah lingkaran. Hmm, Kayak setengah ya. lingkaran deh. Oh, itu kan dari konsep bangun datarnya. Kalau dari konsep bangun ruangnya kan, oh, setengah bola nggak juga deh. Soalnya dia nggak penuh kan, Ah, cuma segini doang. cuma atasnya doang. Heeh. Kayaknya ngukur lengkungan jembatannya bisa pakai rumus pi nggak sih Kak? Yang penting kita mengetahui berapa diameter jembatannya dulu. Mm-mm. Umpamanya jembatannya berdiameter 14. Nah, untuk mencari panjang lengkungannya berarti pi dikali jari-jari kuadrat kan? Iya, Berarti kuadrat. pi dikali 7 kuadrat. 12 154. Tapi itu kan ada itunya tuh, ada garis-garis menyerupai Persegi. segi panjang ya. Iya, Apakah itu mempengaruhi itunya? enggak hampir Mungkin sama itu- aja. Soalnya dia bukan persegi panjang juga, soalnya dia agak melengkung gini, cuman lengkungannya tuh hampir nggak kelihatan. Atau itu setengah tabung ya? Tabung. Enggak juga deh kayaknya. Soalnya kalau tabung dia Kayaknya bukan bangun ruang deh, bangun ruang, soalnya ada volumenya. Itu kayak tabung. Tapi kan nggak ada tutupnya nih. Tapi bedanya tabungnya tuh kecil itunya. Oh iya, tingginya. tingginya itu nggak terlalu panjang begitu. kan? Mm-mm. Mm-mm. Iya deh, tabung dibagi setengah jika kita lihatnya secara jembatannya tuh ini yang di bawah kan? Iya. Jembatannya dibalik kan? Lanjut kah? Atau ada lagi soal matematika yang Ini bisa? nggak tutup dong. Nggak ada alasnya juga. Tapi itu bisa dijadiin alas kalau pakai mata abstrak. Iya. Seandainya jika itu Iya, bertutup. itu gitu. seandainya, andai-andai. Lanjut kemana Lanjut nih? ke Ke samping kanan dulu, Kak. depan atau samping kanan aja deh. Biar kita kelilingin dulu rumahnya, nanti Samping kanan. tinggal di dalam aja. Apa ya? Oh, itu bentuk atapnya. Itu kayak hampir menyerupai segitiga gak sih? Bisa sih. Ini. Tapi itu bisa. Ngebayanginnya tuh kayak bentuk-bentuk segi lima ya. Segi Secara lima. abstrak gitu. Oh iya, bentukan ini ya kan? Bentukan udah masuk rumahnya juga. Termasuk atapnya. Garis atapnya itu. Itu segitiga. Terus ada ke sampingnya. Nah itu tuh Tapi mungkin bisa ada dari dari mana antara samping ya. segitiga dan Kiri kan itu segi panjang? ke dalam ya. Iya. Nah terus, coba kalian lihat nggak itu? Segitiga dua buah yang di atas. Kayak ventilasinya gitu. Oh iya. Nah, ini bisa jadi soal juga nggak sih, kayak perbandingan. Nah, umpamanya luas segitiga kecil adalah 5 cm, sementara luas dari segitiga besar adalah 10 cm. Berapakah perbandingan dari kedua segitiga tersebut? Kira-kira berapa? Nah, lanjut. Jumlah papannya ini apa bisa dijadiin soal juga kah? Itu lebih ke itu nggak sih? Kayak kita tadi yang atap itu kayak ini kan bentuknya apa nih ya? Persegi apa persegi panjang nih? Hampir Persegi panjang. persegi panjang. Nah Oke. itu kayak persegi panjang tuh kayak selain cara mudahnya dengan panjang kali lebar itu tuh bisa dengan panjangnya itu ditambahkan semua itu menghasilkan jumlahnya gitu. Kayak tadi kayak 4 kali 6 kan 24 tuh atau itu Iya. bisa juga kita hitung persegi kecilnya itu sampai ke jumlahnya 24 gitu. Ya, bisa kayak gitu. Lanjut, apa lagi ya? Oh ini, bentuk, ini lampu ya? Atau apa ini? Yang di samping kiri. Apa itu kira-kira? Kayaknya lampu deh. Lampu kan? Itu di bawahnya berbentuk Ini. tabung dan di atasnya berbentuk lingkaran. Kerucut ya? Hampir kerucut loh, kerucut kebalik. Mm-mm.
Ya benar-benar kayak kerucut kebalik. Iya. Mm-mm. Sementara lampu yang lainnya di bawahnya berbentuk tabung dan di atasnya berbentuk apa itu ya, persegi panjang ya. Hmm. Ya Wow. kayaknya kebanyakan ini nih ke geometri nggak sih Kak? Kayak Iya. bentuk-bentuk rumah, jembatan, atau lantai atau apa? Karena mungkin itu apa berhubungan dengan kita kayak rumah kita gitu bentuknya pasti bentuk bentuk balok dong, bentuk apa? Nggak mungkin lah bentuknya persegi, berarti itu dinding aja gitu. Ditambah rumah singgah Tuan Kadi ini kelihatannya banyak aspek-aspek geometrisnya. Ada segitiga tadi dari pola lantainya, pola bentuk rumahnya, atau dari itu bentukan pagar atau atapnya, semuanya terdiri dari bentuk-bentuk geometri. Itu yang di samping warna biru tadi apa tuh? Yang warna biru? Apa tempat istirahat ya tadi? Pendopo. Tempat istirahat gitu kayaknya. Mm-mm. Itu ada yang berbentuk segitiga tuh. Ini lebih ke abstrak sih, ada segitiga. Ada Iya, apa nih? Persegi panjang. berbagai-bagai bentuk. Ada jajar genjang juga tuh, hampir mirip jajar genjang. Oh ini, tiang listriknya berbentuk tabung juga. Iya ya Iya. tabung-tabung. Kita lanjut kah? Lanjut boleh boleh. Hmm. Kayaknya kalau ngitung, itu kan rumahnya dikelilingi parit tuh kan? Hmm. Kayaknya ngitungnya bisa juga, Iya. cuman agak kompleks saja. Yang penting tiap sisinya harus diketahui panjangnya, lalu bisa dihitung. Menggunakan rumus persegi panjang. Panjang kali lebar, hitungannya Tapi satu per satu. kita bisa meteran. Itu jendela sama ininya. Jendela sama pintunya. Ini, jendelanya kayaknya berbentuk dua persegi panjang yang digabungkan sehingga menjadi persegi. Kayaknya masih itu dah, Persegi panjang nggak sih? masih panjang deh. Masih persegi panjang ya jadinya. Iya. Nah, terus pintunya kayaknya persegi, dua persegi yang digabungkan sehingga menjadi persegi panjang. Kayaknya persegi panjang juga ini. Ah, Iya, tahu iya. pasti ya, soalnya nggak Panjang ada gitu. pengukuran. Perspektif kita juga lihatnya nggak bisa. Nggak tahu yang mana yang benar. Nah, lanjut, kita ke belakang lagi. Udah, lanjut. Ini pagarnya masih sama dengan yang tadi ya. Di Iya, depan ini pun juga tadi jendelanya hampir sama juga. Oh itu, pola di ininya, di jendela yang kebuka. Kan ada itu. Itu apa namanya? Pagar kecil itu, yang di jendela. Sebutannya apa ya? Hmm. Nah, iya itu. Kayaknya ini bisa jadi soal matematika bagian SD juga deh. Umpamanya, Bisa sih. dari jendela tersebut, satu bagiannya memiliki luas 10 cm. Berapakah luas seluruh bagiannya? Atau bisa nggak sih berapa luas? Itu kan persegi panjang dari gabungan beberapa persegi panjang kecil. Nah, Mm-mm. jadi kita kan tadi udah diketahui nih luas segitiganya berapa. Terus kita tanya kalau luas keseluruhan persegi panjangnya adalah misalnya nih 24, berapa luas persegi yang kecilnya gitu? Satu persegi yang kecil gitu. Nah, iya bisa Bisa nggak juga. sih? Kan? Bisa. Hmm. Berarti yang kita jelasin tadi yang dari saya itu konsep perkaliannya, dan dari Alfi konsep pembagiannya. Bagiannya. Dia hampir sama. Kira-kira itu masuk ke apa ya? Taksonomi Bloom. C3 ya penerapan. Tapi itu bisa jadi pecahan juga nggak sih? Oh iya, bisa jadi pecahan juga. Umpamanya Iya. dua bagiannya diarsir, berapakah kira-kira pecahannya? Tapi kalau seandainya nggak diarsir juga tak bisa kan? Satu persegi panjang itu menandakan satu. Terus misalnya yang kecil-kecil ini jumlahnya 6, jadi 1/6 gitu. Iya. Terus sebenarnya bisa kalau dua. Umpamanya dua bagiannya diarsir, berapakah pecahannya? Pecahannya jadi 2/6. Itu bisa juga. Udah Ternyata lanjut kah? banyak ya caranya itu. Iya, banyak. Dari Ada satu banyak kata jalan. gitu. Udah lanjut? Itu hitam putih itu apa bisa ya kita buatin soal?
bisa deh kayaknya. Tapi kayak Hampir basic. kalau dia rapi gitu bisa ya, tapi ini nggak rapi. Udah lanjut aja nggak sih? Lanjut aja. Lanjut aja. Ini, ayo kita ke depan. Oh, tadi ada kendi kayaknya. Mana Apa kendi dia? tadi ya? Gak ada. Ada tadi kendi. Oh, ini kah? Oh iya itu. Nah, ini kendinya berbentuk tabung apa boleh ya? Luas tutup sama luas alasnya berbeda. Kayak gabungan. Apa ya namanya ya? Kayak telur gitu nggak sih? Tapi nggak Iya sih, pula telur gitu. Kayak gabungan gitu nggak sih? Kayak bawahnya, tapi nggak mungkin masa tabung dikit gitu terus bola tambah atas gitu. Kayaknya nggak juga. Oh, ternyata tabung tuh jika luas alas dan luas tutup tabung itu tidak rata, maka ia tidak disebut sebagai tabung karena tidak kongruen jadinya. Udah masuk kali ya, masuk. Ini ada nih, ini nih. Oh iya, apa itu ya? Jadi lanjut aja nih. Belah ketupat ya? Belah ketupat atau persegi Ya, nggak sih? ketupat kecil-kecil. Tergantung itu Persegi. Perspektif. perspektifnya. Nah, ini bisa juga jadi soal sih. Umpamanya nih, di dalam satu paving block memiliki 20 lubang. Jika keseluruhan paving block adalah 100 buah, berapakah jumlah lubang kecil-kecilnya? Saya juga nggak sih dijadiin soal? Bisa sih itu Bisa, anak tuh bisa. explore langsung kan. Nonton Iya. dia ngitung satu-satu. Ya, jika anak yang kurang kritis mungkin ia ngitungnya satu-satu. Tapi jika anak yang kritis, oh kali ini, mungkin langsung bisa ya. Tapi sebenarnya lebih bagus memang itu sih kita turun langsung. Karena kan nggak semuanya bisa diingat, bisa dinalarkan pakai apa. Kita kan harus punya pembuktian pendirian gitu. Wah ternyata hasil kali ini tuh ternyata kayak gini loh caranya. Kenapa kok dia bisa langsung dikalikan gitu. Iya. Terus, nah yuk kita lanjut yuk. Sebelum masuk ke rumah, ini kan ada tangga nih. Ada berapa anak tangga ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak tangga ya di situ. Nah, kayaknya kalau kita buat soal matematisnya menarik juga nggak sih? Gimana tuh kak? Kayak gini bisa nggak sih? Umpamanya nih, setiap anak tangga memiliki tinggi yang sama. Tinggi satu anak tangga adalah 20 cm. Jika ada 6 anak tangga, berapakah tinggi keseluruhan tangga tersebut? Kayaknya ini masuk ini nggak sih? C4, analisis. Bisa sih. Mm-mm. Iya. Terus di tiang ini ada corak ini. Corak belah ketupat. Warna biru kecil-kecil. Belah ketupat. Ya, yang kayak biru kecil-kecil itu? Di tiang tangga ya? Iya, tiang tangga. Iya sih. Ini bisa juga nih, ini tempat air kan, enggak sih? Balok di depan tangga ini. Kubus deh. Iya ya kayaknya tepat. Atau tempat sampah ya? Kubus. Tempat air. Ada airnya di dalam. Kayaknya ini bisa lah untuk volume penampungan air soalnya. Umpamanya ini ada anak-anak yang lagi ke rumah Tuan Kadi. Terus dia lihat, airnya penuh ya, kira-kira berapa ya volume air ini? Bisa tuh mereka ngukur sendiri pakai volume dari kubus. Dengan mengalihkan panjang kali lebar dan tinggi kubusnya. Iya Lanjut. benar-benar. Kita lanjut ke dalam kah? Ya lanjut deh boleh. Ini pas udah baru masuk aja kita langsung. Lebih banyak ya bentuk-bentuknya di dalam. Iya, baru masuk aja kayak, banyak kali bangun ruangnya. Ini yang paling bikin ini pertama kali dilihat itu nggak sih yang kerucut? Apa itu namanya? Oh, iya. Payung gitu kak sih. Iya. Payung kecil. Ayung? Atau itu kan lampu ya? Nggak tahu. Hiasan doang nggak sih itu? Atau tempat makanan? Tutup makanan? Tapi hampir mirip kayak caping gitu. Iya, kayak caping. Tapi dihias. Iya, tapi bukan caping. Kayak betul Ini nggak? jam nggak sih? Jam?
Dari mana aja jamnya? Coba zoom deh kalian. Nggak ada jamnya. Oh, nggak ada ya? Ini cuma Kirain biasa. jam juga Kayak ya. biasanya ya, kayak lampu itulah, kayak lampu meja. Hmm. Tapi dia bukan Mungkin. lampu. Nah, ini ada balok nih banyak-banyak Baru. disusun. Kado ya itu? Hmm. Gak tahu. Enggak deh, itu kayaknya tempat perhiasan nggak sih? Oh iya iya, kayak mahar gitu. Ya, kayak tempat bros-bros gitu. Brosnya kesultanan-kesultanan gitu lah. Iya sih. Kan ini rumah apa juga? Ya. Rumah singgah sultan juga. Kenang-kenangan dia nggak sih? Ini Hmm. bukunya juga berbentuk balok kan nih? Ya, Ada banyak Ya. lagi tumpukannya. Oh, ini bisa nih. Eh, buku di sebelah kiri berjumlah sebanyak 5 umpamanya, dan buku di sebelah kanan berjumlah 3 buku. Apa tanda tanda baca yang cocok untuk ditaruh di tengah-tengah ini? Umpamanya yang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? boleh Bisa nggak boleh sih? deh boleh. Apa lagi ya? Tapi itu satuan banyaknya ya, banyaknya bukan tinggi atau itunya. Bukan. Satuan banyaknya. Bisa juga kayak gitu. Soalnya pas-pasan pula bukunya di kiri dan kanan. Makanya bisa dibandingkan. Untuk jendelanya kita udah bahas pas di luar tadi kan. Iya. Itu di Tengok atas itu deh, ventilasi. ventilasi. Ventilasinya berbentuk Persegi panjang. ya persegi panjang. 2, 3, 4, 5, 6. 6 persegi panjang. Coba kalau yang di samping berapa itunya? Persegi panjangnya? Lebih banyak. 5, 6, 9, 10. Kayaknya 9. lebar ruang tamunya nih, umpamanya ini lah, ada 10 cm satu kotaknya. 10 kali 10 kan 100. Panjangnya aja 100 dan lebarnya 50. Adalah itu 500 cm kuadrat. Luasnya. Ya kan? Umpamanya kita anggapnya ini 10 cm satu baloknya. Tapi kan ada tingginya. Oh iya deh. Enggak, kita ngitung lebarnya aja sekarang. Buat, Berarti alas bawahnya gitu. ya, untuk ngukur alas bawahnya. Hmm. Umpamanya ada 10 kan, ini 10 kali 10 kan 100 nih. Dan yang sampingnya tadi ada 5 balok. 5 balok, 5 persegi panjang. Berarti dia ada 50. Ada. 6 deh. 6 ya, 60. 6. Berarti 60 dikali 100 sama dengan 6.000 cm kuadrat. Kira-kira 1 meter berapa sentimeter ya? 100. 100. Berarti 60 meter dong. Ya, 60 meter kubik. 60 meter. Kebesaran gak sih? Ya, itu mungkin andai-andai. Kan kita nggak Iya, ngukur seandainya. langsung. Ada. Mm-mm. Kayaknya 60 ini. Ini sama kayak yang tadi di luar. Bentuk apa sebenarnya ini ya? Tabung. Enggak. Dia kayak tabung tapi bukan tabung. Soalnya tabung kan nggak bisa, alas sama tutupnya beda ukuran. Tapi kalau hampir mirip dibilang tabung aja nggak sih? Ini. Ya. Kayaknya ini berbentuk. Ini kayak yang di kartu itu nggak sih? Yang kartu as. Kartu apa ya namanya itu? Yang kebalik kayak gini. Apa? Kartu apa? Yang kartu as. Yang ada kayak lock kebalik atau apa itu namanya? Oh, Iya nggak sih? Mirip nggak sih ininya? apa ya namanya itu ya? Iya. Ini bangun apa ya kira-kira? Kalau kita lihat di atas kayak trapesium kan? Tapi kok Wajib. Bukan wajib. trapesium. Tapi kalau ditambah Itu bawahnya sih. kayak apa ya itu? Tapi nggak mungkin trapesium nggak sih? Ini perspektif kamera kita aja yang buat kayak gitu. Enggak, ini trapesium. Soalnya dia kayak gini. Iya kayak bentuknya emang nih. Ya, cuman nggak tergabung aja itunya. Alas bawahnya. Terus di bagian sampingnya ada segitiga nih. Oh, dari bentuk ini kita dapat bahwa dua segitiga siku-siku kalau digabungkan dengan trapesium akan menjadi persegi panjang. Oh ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Apa kita masuk aja ya? Masuk aja. Masuk aja yuk, lanjut dalam.
Tadi di depan ada corak kayak segi 6 apa segi 5 tadi di atas kursi. Oh, ini yang kayak caping tadi itu lagi. Banyak ya ternyata. Banyak. Geometrinya di setiap sudut ada. Ini segi 6 nggak sih? Cuman ketutup. Segi 6 Mbak. Iya, Iya. segi 6. Cuman dia ketutup sama fotonya. Atau segi 5 Oh. ya itu? Segi 5 nggak sih? Iya kayak segi 5 deh. Segi 5. Soalnya kan besar foto dengan yang bawahnya beda. Ya berbeda itunya. Oh iya ya. Iya ya. Mm-mm. Nah, Kayaknya banyak ini deh. Persegi panjang dari foto, dari gambar, lukisan, kursinya gitu. Kayak paling banyak nih kayak persegi panjang nih. Itu yang Oke, ini kayak lanjut bentuk ya. tadi lagi nih. Yang kayak caping tadi. Mm. gimana? Ini apa nih? Itu. Nggak tahu, junjung-junjung. Atau apa itu ya? Kayak bertingkat-tingkat gitu dia. Nggak tahu juga sih. Apa ya? Tapi ini bisa jadi soal perbandingan nih. Contohnya ada 5 buah persegi dengan tunggu. Ada 5 persegi aja deh, anggap nggak usah yang bangun, kita anggap aja dia bangun datar. Ada 5 bangun datar yang tersedia. Yang paling atas memiliki luas 10 cm, di bawahnya memiliki luas 100 cm, di bawahnya lagi memiliki luas 1000 dan seterusnya. Berapakah kira-kira skala atau perbandingan dari tiap-tiap bangun datar tersebut? Bisa nggak sih itu? Ini kayaknya Bisa jadi sih. soal hot soalnya banyak banget. Bentuknya malah kayak piramid gitu. Iya, kalau soalnya semakin ke atas dia semakin meruncing. Ini kayaknya kalau diteruskan ke atas jadi 5 nggak sih bentukannya? 5 segi 4. Kalau Iya, nanti iya, ada iya. titik sudutnya di atas. Sebelum kita ke belakang, kita masuk kamar yang di samping dulu tadi nggak sih? Kamar di samping kanan. Ini. Soalnya nanti ketinggalan ya. Ini kasurnya berbentuk balok. Atasnya tuh lubangnya tuh berbentuk persegi dan persegi panjang. Iya. Kayak itu aja nggak sih si kamarnya? Udah itu aja sih. Oh itu? Ini apa bentuknya? Alser. Ada kayak tabung. Ada yang kayak bola tapi penyok. Tabung juga ada yang penyok itu. Lebih ke yang tabung. Iya, kayak tabung juga. Cuman tingginya tuh nggak panjang kali. Itu ada kotak aqua. Kotak SMS deh. Kotak air. Iya, kotak air. Bentuknya balok juga. Iya, balok juga. Pokoknya rata-rata balok semua sih dalam ruangan ini. Udah, kita lanjut ke belakang. Ya yuk. selain persegi, Iya, namanya adalah balok. rata-rata kotak semua itu ya. Ini sama deh. Masih di sini juga. Lanjut aja ya. Lanjut aja yuk. Iya. Sini. Ini tadi yang caping-caping tadi itu apa ya ini sebenarnya? Tapi itu kayak tungku nggak sih dalamnya? Kayak ada tempat bakaran? Nggak ya? Kayak ngapain coba tungku atasnya ada itu tutup itu. Atau tempat taruh makanan gitu ya? Untuk hidangan ke orang. Kayaknya ya. Mm-mm. Ini di bawahnya bentuknya kayak tabung ya kalau di bawah. Iya sih, semi-semi tabung. Iya, tabung terus ditutup dengan atasnya kerucut. Ini bisa nih jadiin soal. Umpamanya tinggi tabung, tinggi keseluruhan 50 cm. Tinggi tabung dan tinggi kerucutnya sama panjang. Terus diameternya 28 cm. Berapakah kira-kira volume dari kedua bangunan tersebut? Saya juga sih untuk soal. Iya. Ayo lanjut ke belakang yuk. Ini ada balok lagi lemarinya. Lemarinya Ini juga ada balok. lagi apa? Caping. Itu oval nggak sih? Yang di apa itu? Speaker? Enggak. Apa ya? Oh, ada tulisannya nih tapi Enggak kelihatan. Foto nggak gitu? Iya, tapi Nggak itu foto tahu. kayaknya. Ada tuh yang jelas. Nggak kelihatan. Saya sih. Tapi yang yang ini nih.
Apa tuh? Hmm. Ada berapa oval gitu? 1, 2, 3, 5, 6. 1, Ada 2, 10. 3, 4, 5. 9. Ada 9 oval. Tadi kan kita lihatnya tabungnya Banyak banget. ada 1 kan? Ini kayaknya tabungnya jadi 2 lah. Yang ini versi 2 tingkatnya. Dua tingkat tabung dan 1 kerucut. Oh iya ya. Iya kan? Atau ditumpuk nggak sini? Atau 2 ya? Kalau ada ini bisa langsung dijadiin soal untuk anak-anak, bisa nih. Hitung luasnya. Kasih aja mereka medianya, bisa tuh mereka ngitung kayak. Yuk, lanjut ke dapur yuk. Nggak ada apa-apa. Yang mana dulu nih? Kamar tidur. Dua-duanya Yang kamar ini. tidur bedroom. Tapi kayaknya kalau kamar tidur tiga-tiganya lagi mana? Ambil aja dulu Coba 1. yang ini aja dulu. Iya, boleh. Tapi gelap kali ya dari luar. Apa dalamnya nggak gelap ya? Ini terang nih. Oh, terang, Oh, Pak. isinya sama ya. Maksudnya Yang ada tadi ini juga. Apa sih itu banyak banget? Iya, Oh, ini nih, yang di atas nih. nggak tahu apaan. Itu yang di atas yang Ini. kayak segitiga tadi. Nah, ya. Itu kayaknya kalau kita padu-padankan, atau ini ada banyak segitiga. Ada berapa segitiga dalam satu balok? 1, 2, 3, 4, Beda-beda jenis gitu dia 5, dibuatnya kan? 6. Ya, beda-beda. Bisa kita anggap yang kecil, yang besar bisa juga nih. Bisa sama Di situ sisi, sih. sama kaki. Mm-mm. Ada segitiga siku-siku bisa juga dari situ didapat. 8. Iya. Ada 8 nggak sih? Kayaknya 1. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kalau dari 2 itu emang ada 8 yang kecil. Lalu kalau kita hitung yang besarnya, kalau kita siku-sikuin, itu jadi 12. Karena dia 2 segitiga kita satuin. Enggak. 1, 2, 3, 4, 4 tuh. 8, 16 deh. Ada 16 dari 2 itu. Iya. Iya kan? 8 tadi maksudnya satu balok ini. Mm. Oke. Oke, lanjut Ini yuk. sini nih. Belah ketupat lagi. Udah belah ketupat udah banyak. Lanjut aja. Belah ketupat, ada segitiga. Oke. Udah lanjut ke kamar tidur. Kamar tidur yang mana lagi nih? Itu, yang di depan aja. Yang ini aja ya. Iya, boleh. Oke. Oh, Ini- itu sapu. Agak trapis. Iya, trapesium nggak sih itu? Tapi ada itunya. Ada apa yang? Iya. Iya, Ada atasnya nih kayak jadi nggak jadi trapis gitu. iya. Itunya nggak jadi trapesium jadinya. Tapi kalau bagian sapunya yang di bawahnya, yang bulu-bulunya aja trapesium Ini itu. bulunya. Mm-mm. Iya. Oh ini, Nah, ini apa nih bentuknya? eh, kalau dibilang jajar kencang nggak juga ya, soalnya di ujungnya tuh lurus. Trapesium juga, Atau trapesium kayak juga. setengah trapesium ya? Bukan. Oh iya deh, setengah trapesium soalnya lurus. Ini kayak setengah ini kan miringnya nih kayak setengahnya. Mm-mm. Kan jadi setengah trapesium. Apa kita gara-gara perspektif kameranya ya? Sebenarnya itu lurus nggak sih? Iya. Cuman dia mereng aja. Nggak Itu persegi mungkin panjang dong. sebenarnya. Ada orang buat yang trapesium. Iya sih. Persegi panjang, cuman gara-gara perspektif kameranya aja jadi mereng. Ini sama dengan yang tadi sih. Iya. Oh, ini untuk atapnya. Atapnya nggak lurus loh ternyata, segitiga. Kayak di loteng gitu. Nggak bisa pula dilihatnya. Apa kayak apa ya? Tapi Kalau kayak- dibilang kalau kayak limas gini nggak kayak juga nggak persegi. sih? Nah, Soalnya kalau dia gini nggak. kayak trapesium. Apa Put? Ulang Putri? Ini bentukan ininya nih, ini nih kayak gini kan kayak persegi tuh. Nih, ini kayak persegi, terus kayak gini tuh kayak trapesium gitu. Kita lihatnya kayak perspektif kameranya yang susah. Iya. Apa tadi nih? Terus bentuknya? kalau kita Ini anggap, kayak miring ya? iya mereng itu. Apa ya? Kalau kita kasih alas tuh atapnya tuh, itu kayak itu tuh. Limas. Segitiga siku-siku. Oh iya, jadi segitiga siku-siku. Tapi kalau kita anggap itu bangun ruang, kita kasih alas dan jadi bangun ruang, itu jadi apa? Limas bukan ya? Bukan kan? Limas kan harus lurus Bukan. atasnya. Kayak yang ukur kemiringan itu nggak sih? Jadi kayak gini. Hmm. Lanjut luar aja yuk. Nah, lanjut.
Oke. Satu lagi Ada di berapa kamarnya. kamar ya rumahnya? Ada tadi di depan 1, terus di Tiga belakang tadi. 3. Ada 4. Oh, ini yang Empat terakhir ya? berarti. Iya, ini yang terakhir. Ini Ini banyak nih, persegi panjang. Oh, persegi apa persegi panjang ya? persegi persegi panjang kayaknya papan kayak papan itu nggak sih, papan apa ya, Tulis. kegiatan Papan gitu ya? tulis. Heeh. Kayaknya ini sempat dijadi tempat ada belajar. tulisnya nih, ada kayak papan agenda gitu loh ini nih. Oh, Ada mungkin kayak ada acara nggak tulisan-tulisan sih? gitu. Di rumah. Iya, iya, ada tulisannya. Nah nih kayak Ternyata itu seukuran HVS ya? isinya cuman gitu. Ternyata enggak. Itu satu brosurnya itu seukuran HVS kan? Ternyata satu ini panjang dari papan tulis tersebut satu sama ukurannya dengan 3 kali panjang HVS. Udah semua nggak sih kita? Udah Udah. Jadi apa kita langsung kesimpulan aja? udah kan, udah siap. Ya, boleh deh langsung kesimpulan. Boleh. Siapa nih? Nah, mungkin dari virtual tour Rumah Tuan Kadi yang telah kita adakan, terdapat banyak sekali eksplorasi matematika yang kita dapat. Mungkin mulai dari ornamennya, arsitekturnya, tata ruangnya, dan lain-lainnya. Yang paling banyak kita dapat dari virtual tour hari ini adalah konsep geometrinya, yakni beberapa benda ada yang berbentuk bangun datar seperti apa tadi, persegi panjang, belah ketupat, diajar genjang, trapesium, dan lain-lain. Nah, ya. Terus ada juga konsep bangun ruang yang bisa kita dapat. Seperti ini, junjung-junjung yang kita lihat di depan kita tadi. Ada, apa namanya itu tadi? Kerucut. Kerucut, terus di bawahnya tabung. Terus ada tadi juga yang kayak hampir mirip tabung kan ya, sebenarnya kita nggak tahu apa bentuknya. Ada balok, kubus, dan lain-lain sebagainya tadi. Terus kita juga belajar tentang skala dan perbandingan tadi. Contohnya yang di ini, yang ukuran tangga atau ukuran yang bertingkat-tingkat di depan kita ini, yang lurus, hijau sama kuning. Terus apa lagi tadi Iya, kita iya, pelajari? Tentang pecahan? Oh ya, tentang pecahan dari pola lantai yang ada di luar tadi. Apalagi ya tadi? Kayaknya itu aja deh. Nah, baiklah demikian virtual tour dari kelompok kami. Rumah Tuan Kadi ini bukan hanya sekadar rumah tradisional, peninggalan sejarah, akan tetapi juga bisa menjadi sarana media pembelajaran yang konkret dan yang bermakna. Dari hal tersebut, kita akan dapat mempelajari konsep-konsep matematika yang berlandaskan pada taksonomi Bloom, yakni ada 6, seperti soal-soal yang sudah kita bahas tadi, yakni ada mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat, atau apa yang C6, membuat, menciptakan. Nah, dari situ, dari eksplorasi Rumah Tuan Kadi ini akan membantu kita untuk menerapkannya atau meningkatkan pemahaman peserta didik ke depannya. 3. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.